Ya, orang mau bilang gue apa, mau raja settingan, raja gimmick. Raja settingan, raja gimmick. Gue nggak peduli. Gue ngerugin orang apa nggak? Enggak sih. Ya, gue akuin program gue kayak Dinar Candy gitu ya. Lo mau bikin sensasi itu perlu. Dalam dunia entertainment, iya kan? Ada itu pilihan. Iya. Tapi di saat lo udah mulai ada haters, lo diserang orang, lo jelekin orang, artinya apa? Lo udah sesuatu, lo udah somebody, lo udah dilihat orang. Berarti balik lagi gara-gara apa coba? Gara-gara gue nganggur. Iya bener ini baru iya juga ya. Gue ngeladenin Dennis gara-gara gue lagi nggak punya kerjaan waktu itu. Kena dua-duanya. Tapi pasti kena. Gue ngelaporin Dennis tuh pasti dia kena. Tapi waktu gue masang baliho tuh pasti gue kena juga. Iya kan nggak izin. Iya, kan? iya. Pasang foto. Candy boy in the place, hands up in the air. Candy girl in the place, hands up in the air. Candy boy in the place, hands up in the air. Wind that body, girl. Hai Candy and Candy Girls, welcome back to my YouTube channel. Nih seperti biasa, aku bakal menanya-nanya artis yang lebih senior buat sekarang tuh kan banyak banget anak muda atau artis yang tiba-tiba viral dari TikTok, Instagram ataupun YouTube. Nih sekarang ada Papi Uya. Hai. Senior berarti tua dong gue. Tua dong. Aku kan nonton Papi dari pas aku masih SD kayaknya. Oh ya? Tunggu tuh, lo nonton acara gue apa waktu lo SD? Apa ya yang bukan yang nangis-nangisan tuh dari SD gak sih Jay? Yang hipnotis di mall? Iya, nah itu dari SD Pi. Dari SD yang curhat-curhatan gitu itu dari SD. Oh iya? Iya, aku udah nonton Papi Uya dari SD, terus pas dulu ketemu Papi kayak wah, gue suka nonton dia nih dari dulu. Iya gitu ya? Iya. Gila segitu tuanya gue. Gak apa-apa. Tapi kayak mukanya tuh ya kayak sama aja kayak anak muda karena Papi Uya tuh catchy banget gitu. Oh, catchy. Tereng, iya. Pi, Dinar mau itu dong minta pesan-pesan dari Papi makanan. Kan makanan mah. Gado-gado. Ya, ini dong ke restoran. Enggak pesan-pesan buat anak muda. Kan sekarang tuh tiba-tiba jadi viral, tapi kan ada yang sekarang tuh kan Pi banyak banget nih yang konten-konten yang ternyata itu tiba-tiba terkena ITE atau gimana yang berantem-berantem. Nih pesan buat selebgram, tiktokers atau youtubers yang menjadi selebriti kan nanti tuh diundang tuh ke artis. Pesan-pesannya apa Pi biar kontennya tuh aman gitu. Gini. Kan kesian. Jadi intinya gini. Itu gue kembalikan kepada konten kreator. Jadi gini, semua orang berhak untuk membuat konten apapun. Cuma apapun yang lo buat itu adalah lo punya tanggung jawab sama diri lo sendiri juga. Kalau akhirnya lo buat sesuatu yang ibarat lo pengen cepet viral tapi akhirnya merugikan diri lo sendiri kan bahaya kan. Ya kan banyak kan sekarang yang kayak waktu itu sempat yang yang prank sampah. Oh iya, prank sampah. Ya kan, iya, kayak begitu-begitu. Akhirnya merugikan dia sendiri. Iya kan? Iya. Nah, intinya adalah terserah sih orang mau buat konten apa aja karena pada akhirnya lo punya tanggung jawab sama diri lo sendiri. Dan punya tanggung jawab sama masyarakat juga. Dalam arti kata yang penting lo nggak ngerugin diri lo sendiri, nggak ngerugin masyarakat. Intinya semua orang punya banyak cara untuk berkreasi dengan jalannya masing-masing. Itu bebas, sebebas-bebas namanya kreativitas. Cuma balik lagi saat lo buat sesuatu harus mikir ini bakal menjerumuskan diri gue sendiri juga apa enggak gitu kan. Nah intinya itu sih. Jadi kan undang-undang ITE juga mesti harus dipelajarin. Terus dalam arti kata kita juga punya kalau di TV kita punya KPI gitu kan. KPI kalau TV mah enak ada senior yang mengontrol. Cuman kan sekarang tuh berdatangan konten-konten viral itu dari berbagai platform sosial media tuh. Kadang-kadang kan kita nggak niat kayak yang nggak tahu bahwa itu tuh bakal jadinya itu bumerang gitu. Kayak nggak tahu kan. Ya kayak lo sendiri nih sekarang nih. Lo sekarang gue tanya sama lo lo waktu pakai bikini di pinggir jalan tuh pernah terpikir nggak lo sendiri bakal jadi sesuatu? Jadi gini. Nggak kepikiran kan awalnya? Nggak kepikir. Ya lu baru tahu sekarang kalau itu akhirnya jadi masalah gitu kan? Dan aku tuh orangnya yang nggak pikir panjang gitu, nggak tahu dampaknya. Nah makanya dari situ sih jadi pelajaran buat aku. Nah kayak intinya gitu, berarti artinya kita harus mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah ada. Kalau ini kan lo baru pertama kali, begitu. Nah berarti artinya besok-besok jangan sampai ada orang yang ngulangin hal yang sama kayak lo, bener kan? Betul. Karena ternyata ini, nah sama juga berarti jadikan contoh-contoh yang pernah jadi masalah gitu supaya bahwa itu jadi patokan buat lo. Oh berarti besok gue nggak bisa buat yang kayak begini lagi. Intinya kayak gitu. Intinya gue deh dulu banyak konten gue orang berantem segala macam, tapi gue nggak pernah merugikan orang lain. Ya, orang mau bilang gue apa, mau raja settingan, raja gimmick, gue nggak peduli. Gue ngerugin orang apa nggak?
Enggak sih. Iya, gua akuin program gua emang ada yang settingan ada. Ada. Tapi yang di create ada, tapi yang real juga ada. Tapi mau itu settingan mau real, sekarang ruginya buat orang apa? Nggak ada. Jadi hiburan juga kan. Nggak ada. Nggak ngata-ngatain orang juga kan. Iya. Intinya gitu kan, intinya adalah justru kalau orang mengambil hikmah dari konten-konten gue yang berantem-berantem di rumah Uya dulu gitu ya. Iya. Orang ada pelajarannya, gue udah ustazah di situ dan intinya gini, pelajarannya kalau orang pinter ya lihatnya. Oh berarti kalau gue nggak mau bermasalah sama istri gue, berarti gue nggak boleh bohong, gue nggak boleh selingkuh. Itu kan pelajarannya, orang nonton kan? Iya. Sama aja kayak orang nonton sinetron ada hikmahnya nggak di belakang gitu, ada Oh value-nya iya, apa enggak? kalau Papi itu di belakangnya nanti ada Oh apa ya pastilah, gitu. Iya, kalau iya. orang cerdas pasti bisa melihat itu. Tapi kalau orang-orang udah bilang, oh dasar lo rugi gue nonton lo gini-gini. Nah lo kalau ibaratnya lo nggak mau nonton gue, tinggal pindah Iya. channel. Itu pasti cowok-cowok Pi. Kalau ibu-ibu mah seneng yang Emang kayak iya. gitu-gitu tontonannya kalau ibu-ibu. Tapi gue mah nggak pernah peduli orang bilang gitu. Gue nggak merugikan orang kok. Iya, bener Emang gue sih. membuat lo miskin? Enggak, ya kan? Kalau lo miskin ya karena lo nggak kerja, lo sibuk ngomentarin orang, akhirnya nggak kerja jadi miskin. Iya. Jangan nyalain orang-orang kayak gue, ya kan? Intinya gitu. Intinya lo buat sesuatu lah nggak apa-apa, tapi nggak usah gini. Lo nggak usah peduli orang ngebully lo selama lo emang tidak merugikan orang lain. Iya. Jadi intinya juga lo kayak dinar candy gitu ya. Lo mau bikin sensasi itu perlu. Dalam dunia entertainment, iya kan? Ada itu pilihan. Iya, ada yang sensasi terus. Iya kan? Ada. Tapi juga sensasi itu nanti akhirnya kalau itu kan sensasi itu adalah the part of gimmick. Gimmick itu perlu loh di dunia ini. Pemilihan presiden di Amerika aja itu pakai gimmick loh. Iya. Iya kan? Pakai gimmick, ya pakai gimmick, pakai semua di dunia marketing aja lo jualan barang aja pakai gimmick. Iya, biar orang menarik ya Iya, kan. promonya kayak apa itu gimmick. Gimmick itu perlu dan hanya orang cerdas yang bisa bikin gimmick. Kalau lo yang ngerasa gimmick, norak gimmick, ya karena otak lo nggak nyampe, lo nggak bisa buat gimmick. Berarti orang-orang yang otaknya terbatas. Gimmick tuh hanya bisa orang yang pinter yang buat. Iya, harus yang jenius. Tapi, ya kan? Tapi Kalau misalnya nggak jenius, wah. iyalah. Dan tapi lo buat gimmick, lo buat sensasi, itu boleh. Tapi selanjutnya tanggung jawabnya buat lo pribadi adalah apa? Lo punya sesuatu juga skill yang bisa lo bertanggung jawabkan. Kayak lo bisa nge-DJ kan? Bisa loh. Ya udah intinya lo Iya, ada skillnya lah selanjutnya gue bawa. punya skill kan. Iya. Selanjutnya lo bisa nge-host. Nah itu skill. Kohos. Ya, lu udah host. Selanjutnya intinya Iya, gitu. iya. Lo punya tetap tanggung kayak gue yang bilang. Orang ngata-ngatain gue, lah dasar lo, iya gini-gini. Raja drama segala macam. Tapi emang ngebuat suatu hal drama tuh nggak mudah loh. Iya, dan nggak semua orang bisa. Nggak, Ya iya. kalau misalkan semua orang bisa, pasti ada uya-kuya yang lain kan. Iya lah, iya Nggak ada. benar. Dan orang untuk jadi orang netral di tengah-tengah ada orang ribut, gitu kan? Itu nggak sembarang orang bisa nanganin itu. Dan kedua, tapi gue punya skill lain, gue bisa main musik, gue bisa nyiptain lagu, gue bisa sulap, gue tahu otomotif. Lagunya Papi bagus, musiknya bagus. Intinya adalah saat orang nyari celak kita, ngata-ngatain kita masih punya skill-skill yang lain. Kita harus tonjolin itu ya. Tapi di saat lo udah mulai ada haters, lo diserang orang, lo jelekin orang, artinya apa? Lo udah sesuatu, lo udah somebody, lo udah dilihat orang, berarti orang udah mulai khawatir, bener kan? Iya. Lo udah dianggap sesuatu oleh orang gitu kan. Misalnya, Dinar nih gitu doang lo bisa, tapi begitu doang bisa Bisa sukses. Ya tandanya emang lo sukses. Mereka yang mau ngata-ngatain gitu, kenapa? Karena mereka nggak bisa jadi lo. Iya, apalagi diem aja di rumah ya kan. Rebahan, kaum nih. ngambilin wifi tetangga gitu kan. Iya, itu. Kaum rebahan jarinya jahat, Say, ya kan? Tapi kan lu pilihan lu. Sekarang lu kalau misalnya lu dulu misalnya masih SMA gitu ya. Iya. Lu disuruh jadi pilihan, mau jadi netizen apa mau jadi lu sekarang? Pas SMA. Iya. Mending jadi netizen apa jadi lu sekarang? Pas SMA apa ya? Misalnya gini nih, lu belum jadi narkendi nih. Lu jadi pilihan, mau jadi netizen apa mau jadi lu sekarang? Kalau dulu kan ngomentarin orang, masih ngomentarin orang. Dapat duit gak ngomentarin orang? Enggak. Iya kan? Enggak cuma kayak si itu mah gini-gini. Iya, gitu kenapa kan. lu ngomentarin orang zaman dulu? Ya karena belum ada kerjaan, Pi. Nah, Terus nonton kayak terus iya. terbawa suasana Iya, teman. iya. Wih, si itu mah tahu jelek image-nya gini-gini ngikut-ikut. Lu gak ada kerjaan kan zaman itu? Iya. Nah itu netizen. Ya lu itu netizen begitu, gak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan. Yang lo komentarin adalah orang yang apa? Yang gak ada kerjaan. Enggak, yang lo komentarin ini orang yang apa? Oh, kayak artis Iya kan? yang gede-gede Iya. kayak gini. Kan aku nggak tahu Iya, dunia artis ya taunya iya. oh dia mah kayak gitu nih. Sebel kayaknya. kan lo ngeliat Sebel. artis gitu aja kok bisa kaya gitu kan? Iya. Ya kan artis tuh kerja keras. Iya. Lo zaman dulu gak tahu kerja keras ya kan? Nggak tahu, wah bisa. Lo zaman dulu masih miskin gak udah tuh? Miskin lah, Pi. Gak punya duit kan? Nggak punya. Akhirnya ngapain?
Ngomentarin yang kaya kan? ngomentarin yang kaya minta duit sama Nah, orang lu tua. jadi kaya nggak lo? Jadi kaya nggak? Enggak Miskin lah. terus kan? Miskin Nah, terus. itu Tapi netizen. ketika kita mau kerja berusaha baru dapat Jadi, uang. nah sekarang lo dikomentarin sama netizen yang dulu lo. Oh iya berbalik ya Pi. Iya kan? Kayak oh bukan naik generasi bergenerasi. Jadi intinya adalah itu. Jadi lo gak usah khawatir dikomentarin. Saat lo dikomentarin berarti lo sukses sudah. Nah, Kenny Boys and Candy Girls ini pembelajaran buat kalian Iya. semua. Tapi Pi, ada nih artis-artis yang suka berantem di sosmed. Iya, Itu iya. menurut itu asli berantemnya gimana menurut Papi? Asli beneran. Sekarang gini gak usah. Gue sama Dennis itu ribut beneran ribut. Tapi Iya. karena orang udah ngecap gue settingan, orang mikirnya settingan aja kan. Iya karena Papi kan bikin Iya. baliho apa banner Iya, iya, billboard iya. ya kan. Cuman Papi disantain gitu ya atau gimana? Tapi gue nggak peduli orang bilang gue settingan, dia biarin aja. Maksudnya nggak pengaruh apa buat hidup gue gitu. Enggak, Tapi berantem kalau asli Pi. nah kalau artis yang berantem asli, Iya Papi juga asli kemarin Iya. cuman Papi kan bawanya santai tapi kan ada akhirnya gue jadi malu pada saat itu. Jadi kesannya gue kayak turun kelas, kayak gue selama ini kan nggak pernah ngomentarin orang, inget gak? Ke Deddy Kobuser dulu. Iya. Nyela-nyela gue nggak pernah, nggak Om pernah Deddy tanggepin kan? Gak suka lah sama si Uya ngapain. Bertahun-tahun tuh gue dia. gak pernah tanggepin. Waktu Nikita Mirzani marah sama gue, Iya. gue juga gak tanggepin kan. Karena gue dari dulu orangnya gak suka berantem. Baru kali inilah gue kenapa dengan begonya gue nanggepin si Dennis. Oh mungkin Papi ya gara-gara corona mungkin. Iya. Balik lagi gara-gara apa coba? Gara-gara apa? Gara-gara gue nganggur. Iya bener ini baru Diladenin. iya juga ya. Gue ngeladenin Dennis gara-gara gue lagi gak punya kerjaan waktu itu. Gue Dennis gak ada baik kerjaan di TV. banget tuh Pi. Gue lagi bener-bener iya lebaran kemarin kan gue gak ada kerjaan di TV. Ya bener gara-gara gue jadi netizen gue. Karena gue nganggur. Karena apa Pi nganggur Lagi ya nganggur. mengaku. Jadi akhirnya gue dengan gobloknya nanggepin dia, tapi secara keuntungan pada saat itu gue juga dapat keuntungan dari dia sih. Dapat YouTube gue keuntungan. langsung naik lagi. Naik lagi. Dennis dapat endorse banyak. Banyak ternyata pas gue udah baikan sama dia kan gue udah ngobrol sama dia. Dia banyakan dia dapatnya. Dia dapat 700 juta. Waduh. Kita harus minta traktir Dennis nih. Iya. Tapi gue sama Dennis udah bayan loh. Iya, Udah, Dennis sudah udah. ngomong sama aku kayak gue udah baikan nih Dinar sama Papi Uya. Ya udah bagus. Malah nih jujur gue mau terima kasih ya Astrid ya. Dennis baru minggu lalu ngasih kita ngasih kita apa sih namanya itu, kenalin orang buat ngasih kerjaan, Oh iya. endorse. Lo kok sama kita enggak ya? Nah tapi itu kan berarti musuh bisa jadi teman kan? Iya, tapi si Dennis sih sebenarnya pada dasarnya baik Baik, sih, Pi. baik. Anaknya baik. Nah, kalau yang berantem beneran gimana, Pi? Kan Nih. kasihan sebenarnya ujung-ujungnya kan takutnya lapor-laporan lah, Pi. Nah Gimana? gini, dulu waktu gue berantem sama Dennis, sebetulnya kalau kita sama-sama lapor polisi bisa loh. Oh, kena dua-duanya. Tapi pasti kena. Gue ngelaporin Dennis tuh pasti dia kena. Heeh. Tapi waktu gue masang baliho tuh pasti gue kena juga. Iya kan nggak izin. ya Iya, kan? iya. Pasang foto. Pasti kena gitu. Tapi jadi intinya adalah buat apa sih berantem-berantem? Akhirnya kan dulu gue minta maaf duluan. Sekarang intinya Tapi bagusnya Papi tuh nggak ada yang tiba-tiba kan kalau yang sekarang tuh Iya. artis asik yang berantem tuh tiba-tiba ada di kantor polisi, Pi Iya. laporin. Cuman Iya. Papi bisa kayak nahan emosi Gini. gitu. Gimana sih cara karena gini, handle itu, Pi? gue Mengelola. menghitung gini. Gue ribut sama Dennis. Pada saat itu gue dapat keuntungan juga lah. Gue dapat duit dari situ gitu kan. Gue mau lapor Dennis ke polisi. Akhirnya duit gue habis dong. Gue mesti bayar pengacara. Oh iya, Mesti benar. makan waktu, bolak-balik BAP, dipanggil lagi. Rugi buat gue. Iya. Tapi kalau pada gue posisinya adalah mungkin gue belum jadi Uya Kuya yang sekarang, mungkin gue akan lapor polisi untuk apa? Untuk dongkrak nama gue, jadi gue ada pemberitaan. Oh. Tapi kalau gue level gue kan udah nggak perlu begitu. Nggak perlu ya, Pi. Dan malah buang duit, capek gitu. Dan Iya. intinya orang-orang, kadang-kadang banyak juga orang yang lapor-lapor polisi bukan karena emang dia dirugikan. Karena emang dia pengen cari nama juga ada. Wadaw. Itu ada loh, bener loh. Ada ya, Pi? Ada, kayak begitu ada. Ya apa tuh? Iya, artis-artis yang penting dia jadi masuk berita. Iya, Pak. Serem itu padahal. Tapi kan kalau dipikir-pikir lo, waktu lo kebuang percuma. kebuang percuma dan kasihan yang Keluar dilaporkannya. duit, iya jadi buang kan? waktu. Udah kalau bisa, sekarang intinya gini. Gue waktu sama Dennis pun intinya istri gue kan marah besar. Dia mau ngelaporin, dia ngotot mau ngelaporin Dennis Iya, ke aku polisi. nonton yang Cuma, ini Astrid. kalau gue kan udah lebih dewasa. Udahlah kita berjiwa besar aja, udah saling maafin. Toh juga nggak ada untungnya. Apa sih untungnya? Sekarang misalnya kalau satu masuk penjara, lo dapat apa? Lo puas sesaat, tapi apa untungnya buat hidup lo? Nggak ada kan? Iya, muas-muasin. Tapi kalau lo bisa berdamai dengan keadaan, lo mau berbesar hati, lo dewasa. Gitu intinya. Wah, gila sih, Papi. Jadi ini ilmu banget ya buat kita kayak apa ya? Kayak aku juga nih, misalkan aku kan ya masih muda juga, Pi. Kadang-kadang dikomenin orang, kadang-kadang aku suka pengen marah. Itu Astrid dulu. Oh, Astrid dulu kalau apa namanya
sosmed dibalesin. Sekarang gue bilang lu apa bedanya sama mereka? Jadi lu Iya ikut sih. ikut kampungan. Iya sih. Tapi gue kadang-kadang gue ajarin dia kalau mau ngebales kayak gue nih. Gue kadang-kadang ngebales. Tapi ngebales yang lucu Yang lucu. gitu. Kayak karya gitu dibalesnya sama Iya. karya. Kayak kemarin kan sama Denis tuh dia kan ngatain apa. Gue bikin lagu. Bikinin lagu, dibalesnya sama karya elegan gitu dan Elegan. lagunya bagus nggak ini kan apa namanya nggak pales-pales tahu Iya, nada benar, ya kan iya. Papi Jadi lu bilang musisi. Dennis pales ya? Pales. Iya, iya. Itu jadi saya udah kenal ini kan. Tapi gitu lah Nar, lu kan cantik, lu pinter juga, lu lucu loh. Iya Pi, cuman kan sekarang lagi kena mental Pi, Nah, jadi nggak lucu. intinya. Enggak, lu jangan mental lu jangan terpengaruh. Dalam arti kata sekarang gini. Lu menyesali nggak apa yang lu lakukan kemarin? Menyesali lah Pi. Menyesali kan? Berarti lu udah mengakui, lu berbesar hati, lu nggak bilang gue benar. Intinya itu lu udah benar. Dan intinya lupakan yang kemarin, jadikan itu pelajaran. Dan mudah-mudahan orang-orang yang berkaitan dengan ini juga bisa melihat ini dalam kata ya udahlah, toh lu juga udah nyesel, lu juga udah menyadari kesalahan, lu nggak melawan juga. Ya udah, Aku saling dari awal memaafkan, nggak saling melawan. damai itu lebih baik. Iya, damai. Pertanyaannya kalau misalnya ada yang masih tetap mau lanjut ya kita nggak tahu itu motivasinya apa, kan setiap orang punya motivasi masing-masing. Betul sih Pi. Ya udah deh Pi, yang terakhir deh kan Papi tahu nih sekarang itu banyak yang terkenal dari semua platform. Sebutin 3 TikTokers yang Papi tahu. TikToker, real TikTokers. Oke, Dimas the Meat Guy, Itu yang kontennya apa sih? stick daging, Oh, stick daging. tentang daging. Nah, terus Gue ngikutin dia Siapa dan lagi? itu bikin gue ngiler. Terus abis itu ada lagi Avan The Love. oh si Avan. Avan The Love itu ya real TikTokers ya. Iya real. Sama Siska Kol. Oh iya si Skako makanannya mahal-mahal. Iya. 3 selebgram yang Papi tahu real selebgram. Real selebgram ya. Papi soalnya kayaknya pengamat sosial media juga. Real selebgram yang gue tahu Aukarin. Oh iya dia nggak mau ke TV, Vi. Iya. Ya kan? Iya. Awakarin. Terusnya Arif Muhammad. Arif Muhammad ya. Arif Muhammad yang mobil ya. Tahu. Iya. Terus sama Fit sama Rachel V-nya. Oh iya benar. Dan mereka itu kadang-kadang jarang ke TV juga ya, Pi, nggak Iya. mau. Oke, 3 YouTuber, real YouTuber. Siapa aja, Pi? Real YouTuber. Ya kalau Raffi Ahmad mah kan dari Iya, artis. Fitra Eri, Vita Eri kontennya Mobil, apa tuh? Mobil. otomotif. Wah, Papi mah mobil semua, guys. otomotif. Terusnya ini aduh makanan tuh siapa tuh yang kok jadi lupa yang gede orangnya? Bukan yang makan yang main nge-review bubur kita datang ke sana tuh. Bubur kelapa gading jadi mahal. Nah, Next Carlos. Oh, Next Carlos. Next Carlos. Satu lagi, Pi. Next Carlos makanan, Fitra Eri otomotif, dan satu lagi YouTuber ya, real YouTuber. Real YouTuber Yudi Sardana. Oh, Yudi Sardana, Kak Yudi. Iya. Temen aku tuh Yudis. Iya. Nah, gitu aja, Pi. Berarti Papi tuh pengamat sosial media, walaupun artis senior dia mengamati zaman, Oh, iyalah, say. iyalah. Pinter ya. Tapi ada artis-artis yang lain dia kayak ya udah pukul rata, selebgram, tiktokers, youtubers dia tuh nggak tahu Pi, ya udah pukul rata kayak nggak diikutin. Kalau aku ngikutin juga, Papi ternyata Gini. ngikutin juga. Intinya adalah kita jangan terlalu terpaku. Kita boleh idealis tapi jangan terpaku sama idealisme yang terlalu berlebihan. Dalam arti kata gini, gua adalah artis selebgram, gua nggak mau ke TV. Ah iya. Lo nanti ngejilat ludah sendiri. Iya itu Saat, juga ke TV. iya kan, nanti saat lo akhirnya masuk TV lo diketawain orang. Iya, Sama juga kayak artis TV, gue nggak mau jadi tiktokers. Jadi Ya, TikToker. ngapain gitu? Sekarang intinya lo nggak usah mengkotak-kotakan ibaratnya ini sama ini dunia entertainment. Lo nggak usah mengkotakan ini artis ini gitu. Ya ibaratnya lo jalanin aja. Ya, bener gak? Tapi ada artis gitu. Banyak. Ada banget. Ya kan, Apalagi yang begitu akhirnya jadi ngangkat kepala kan. ngangkat kepala. Tapi ada. nanti lo akan mentok. Iya, dan viewsnya tuh turun kan. Iya, dan saat itu lo Iya. udah saking idealis pribadi yang ibaratnya nggak mau ini nggak mau itu, akhirnya malu sendiri. Iya. Iya kan? Oke lah Candy Boys and Candy Girls, Iya. banyak banget pelajaran dari Papi. Semoga kalian nih nonton sampai akhir karena ini tuh menurut aku sih bermanfaat banget. Papi Uya makasih banget Thank you sudah Dinar, sukses sharing juga. Dan sama Dinar. gue doakan semoga kasus lo cepat selesai. Amin, terima Dan kasih, insya Allah Papi. aman-aman aja. Amin. Iya, tau lo Siap. juga udah menyadari kesalahan kan? Siap, Ini. siap. Habis lo hipnotis sih gue ya? Iya dong. Boleh ya? Waduh, dihipnotis. Mampir ke YouTube channel Papi Uya guys. Subscribe Uya Kuya TV.